kita ini bisa berkumpul di sini. Ini Dengan karena bahasa Indonesia masing-masing, ya. karena bahasa Indonesia. Ya. Kita berbeda suku karena bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi maaf saja, abang kan juga bisa menikah dengan orang Manyang karena Iya, bahasa karena Indonesia sebetulnya. benar. Bukan karena Saya bahasa tidak Batak bisa tuh, Pak. membayangkan nih kalau abang misalnya tetap Pakai bahasa menggunakan bahasa Batak. Batak, ya kan? Istri pakai bahasa Manyan, Itu mana tidak akan menikah itu. bahasa Tidak akan isyarat, ketemu Pak. itu. Ya, setuju. Dan tidak akan ketemu itu. Jadi ini fungsi lain seperti yang diemban oleh bahasa Indonesia. Kita kadang sulit membedakan antara bahasa dengan dialek. Oke, bedanya di mana? Nah, jadi berbeda bahasa dengan dialek Ya, gitu ya. oke. Jadi ini yang sering dicampur aduk Ya. oleh kita ya. Memang agak sulit untuk membedakan antara bahasa dan dialek. Sebetulnya secara sederhana begini ya. Perbedaan bahasa dengan dialek. Ketika orang bertutur, misalnya si A dengan si B Ya. misalnya, dia bertutur, si A, kemudian si B tidak mengerti, maka itu adalah pasti berbeda bahasa itu. Iya. Orang-orang misalnya, orang-orang Manyang misalnya, Ya. ketika dia bertutur, dan orang penutur Ngaju misalnya, Iya, beda. dia tidak bisa paham, Tidak itu paham. artinya beda bahasa. Iya. Ya. Kalau kemudian orang bertutur si A dengan si si A dengan si B, dan dia masih bisa memahami, masih bisa mengikuti itu ya, paham apa yang mungkin ada perbedaan 1-2 kata gitu, tapi dia bisa paham, itu biasanya perbedaan dialek saja. Tuh iye, surah bara antara Kalteng. Oke, teman-teman, ketemu lagi di podcast Bara Kalteng, bincang-bincang antar Kalteng. Kali ini kita mau bicara soal bahasa, tapi mau lebih spesifik ke bahasa daerah Kalimantan Tengah. Nah, kita sengaja menghadirkan Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Sukardi Gau, SS Mhum. Oh, panjang sekali Pak namanya. Saya sengaja riset dulu, Pak. Oh, makasih banget, Oke, Pak. Dan siap. bayangan saya kan karena dokter tadi ya, agak formal segala macam. Ternyata begitu datang sendiri, pakai santai. Oh, low profile banget ternyata gitu loh. Pak, terima kasih sudah hadir dan mau berbincang-bincang dengan kita. Kita mulai dari pertanyaan paling gampang deh, Pak. Apa sih tugas dan fungsi Balai Bahasa, Pak? Oke. Baik, terima kasih Bang Jaya ya. Siap. Pertama-tama kami terima kasih ya sudah diundang ya oleh Kantor Berita Antara, Biro Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah untuk hadir di sini, dan saya rasa kami merasa terhormat sekali bisa hadir di sini. Sebenarnya tugas dan fungsi Balai Bahasa itu ya, kita adalah salah satu UPT Ya. dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Jadi fungsi-fungsi yang diemban oleh Balai Bahasa adalah fungsi-fungsi yang memang diemban oleh Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa itu di pusat, kemudian didistribusi ya tugas-tugas itu ke daerah. Sekarang UPT Badan Bahasa, kami sering menyingkat Badan Bahasa, ada di 30 provinsi seluruh Indonesia. Enggak 30 aja, Pak ya? 30. Oke. Sebab ada beberapa balai yang menangani beberapa provinsi, misalnya di Kaltim ya. Kaltim dengan Kaltara itu. Itu di balai, kemudian di Sulsel Bari itu Sulawesi Selatan Barat. Kemudian yang satunya di Papua. Jadi Papua malah saya pernah bertugas di Papua juga sebelum bertugas di Kalteng itu malah membawahi 6 provinsi. Oh, Papua satu balai tapi 6 provinsi. Ya, jadi lumayan berat itu, Pak. Ya lumayan lah, jadi karena cakupan wilayah geografis yang begitu luas ya, sehingga tantangannya juga agak lebih variatif. Harus ya. Lebih sering naik pesawat tuh ya. Ya semuanya lah ya. Tentu kalau kita lihat misalnya dari jumlah bahasa ya, jumlah bahasa di Indonesia oleh catatan Badan Bahasa ya, hasil
pemetaan Badan Bahasa itu ada 718 bahasa daerah di seluruh Indonesia. 700. 718 bahasa daerah. Oke. Kemudian sebenarnya nanti rilis terbaru akan lebih dari itu ya. Iya. Tetapi yang terakhir itu adalah 718 dan mungkin tahun ini juga akan ada di rilis baru sebab sekarang di tahun 2025 juga masih ada survei kebahasaan dan itu akan diperbarui data-datanya. Oke. Mungkin lebih setengahnya ya, mungkin hampir sekitar 60% itu dari 718 sekitar 428 itu ada di Papua. 428 ya. di Papua Itu doang. ada di Papua. Oke. Sisanya banget itu ya. ada di provinsi lain, daerah lain. Berarti cuma sekitar 300-an saja yang di daerah lain. Iya. Jadi sekitar 60% itu ada di Papua. Papua. Bahasa. Jadi ini yang menarik ya. Misalnya kalau kita lihat dari sisi demografi ya. Jadi penduduk itu kan barat kan lebih padat ya. Ya. Makin ke timur kan makin sedikit. Makin sedikit, Ya. benar. Tapi dari sisi jumlah bahasa, Justru makin lebih banyak. makin ke itu makin banyak bahasanya. Oke. Di Jawa misalnya kan terbatas sekali ya dengan benar, jumlah benar. bahasa yang Jawa, begitu Sunda banyak, begitu doang kok ya. Jawa, Sunda ya mungkin ada berapa sih Madura Iya, misalnya Madura kan. benar. Hanya beberapa bahasa, tapi kalau ke timur makin banyak. Oke. Ya. Di Kalimantan misalnya itu hampir sekitar catatan Badan Bahasa yang itu 50-an, tetapi kalau kita misalnya lihat di Etnolog, Iya. di Datenhol malah lebih 80-an Oke. bahasa daerah. Ini datanya pun sekarang masih sementara disuruh, termasuk oleh teman-teman di Balai Bahasa Kalimantan Tengah, karena wilayah kerja kami di Kalimantan Tengah. Lumayan luas, Pak. Jumlah bahasa yang memang dulunya ya masih data tahun kemarin itu ada 23 bahasa daerah. Itu bisa kita lihat di peta bahasa. Oke. Sekarang teman-teman saat ini sedang mengambil data, kita sedang akan memperbarui data itu, apakah nanti dan ada kemungkinan jumlah bahasa 23 untuk Kalimantan Tengah itu akan bertambah. Sekarang masih proses verifikasi dan tahun ini teman-teman juga dari Balai Bahasa masih mengumpulkan data-data bahasa. Oke. 800 sekian tadi itu memang aktif. 700 sekian tadi itu 718. 718 tadi itu yang aktif digunakan. Ya, itu yang dituturkan. Oke, ini dituturkan ya, yang dituturkan masyarakat. Oke. Kalimantan Tengah sementara ini baru 23. 23 Dan untuk kemungkinan sementara. akan berubah ya, sebab sekarang masih sementara proses verifikasi ya teman-teman, dan sekarang juga masih pengumpulan data ya. Mungkin daerah-daerah mungkin di dalam waktu dekat, mungkin minggu depan akan diambil datanya di daerah Cahuk sana, daerah Riam itu ya. Daerah Riam sana itu yang sedikit agak Benar, agak berat. ya agak berat dari sisi aksesnya ya untuk Karena harus pakai klotok. ya. Lewat Riam dia masalahnya. Ya, itu yang kami lakukan tahun ini untuk pengumpulan data itu. Oke, berarti selain dia untuk mempertahankan bahasa Indonesia, juga bahasa daerah, Kami bahasa daerah. Oke. cuma dia menelitinya Pak ya. Iya. Untuk sementara ini masih 718 di seluruh Indonesia, tapi ini ada kemungkinan akan diperbaharui. Ya, akan diperbarui. Bahasa kan data ini kan di Papua pun juga mungkin masih banyak yang belum tersentuh ya. Iya, Jadi ini yang sementara kita survei kembali ya. Oke, kita kembali ke Kalimantan Tengah, Pak. Ya. Di Kalimantan Tengah ini agak terkejut sih saya, cuma 23. Sementara kan sub-sukunya banyak. Ambil saja contohnya di Barito. Iya. Barito Manyan ada. Oke. Dusun ada. Dusun Manyan, di Barito itu aja mungkin ada sekitar 10-an sub-suku, suku Dayak. Kenapa sedikit sekali cuma 23? Oke. Apakah karena memang penuturan bahasa daerahnya mirip-mirip? Oke. Sebenarnya ini agak akademis sedikit ya. Sebenarnya dua hal yang harus dibedakan ya dari sisi etnografinya ya. Dengan jadi jumlah suku itu tidak harus sama dengan jumlah bahasa gitu ya. Iya. Jadi jumlah suku juga tidak serta-merta mencerminkan jumlah bahasa. Ya. Oke. Sebab bisa saja ada yang satu bahasa itu dituturkan oleh banyak suku, ada juga yang Setuju. banyak suku itu menuturkan beberapa Satu bahasa tapi sub-sukunya banyak gitu ya, Pak ya. banyak gitu. Jadi misalnya kalau Dayak, misalkan suku Dayak ya. Suku Dayak, tapi suku Dayak kan
bahasanya bisa beda-beda. Ada Beda-beda, Matupai benar. misalnya, ada Manyang Manyan, misalnya, Manyan. kemudian Dusun ada, Taboyan, Ngaju misalnya, Ngaju. Taboyan, kemudian itu kan menuturkan bahasa, tapi mereka adalah dalam rumpun Dayak gitu. Iya. Ini masih di Kalimantan Tengah gitu. Benar, benar. Belum lagi di Kalimantan Barat gitu ya. Misalnya di Sekadau atau di Putus Sibau sana kan. Iya. Itu tentu beda lagi walaupun mereka adalah suku Dayak juga, Suku tapi Dayak. mereka menuturkan bahasa yang berbeda. Jadi jumlah suku itu tidak serta-merta Oke. mencerminkan jumlah bahasa. Makanya pandangan antropolog misalnya yang memang kajian-kajian etnografi itu ya itu agak sedikit berbeda pendekatannya dengan kajian linguistik gitu. Iya, setuju. Ini yang jadi satu isu ya. Tadi jumlah 23 itu masih data lama ya? Data lama ya, belum itu terbaru data ya? lama. Dan Oke. itu kemungkinan besar akan berubah. Bisa ada kemungkinan bertambah. Bertambah. Jadi sebetulnya tergantung dari data yang diperoleh. Oke, data yang diperoleh ya. Ini satu. Kemudian kedua adalah kita kadang sulit membedakan antara bahasa dengan dialek. Oke, bedanya di mana? Nah, jadi berbeda bahasa dengan dialek Ya, gitu dialek. ya. Oke, Jadi ini yang sering dicampur aduk ya, oleh kita ya, memang agak sulit untuk membedakan antara bahasa dan dialek. Sebetulnya secara sederhana begini ya, perbedaan bahasa dengan dialek. Ketika orang bertutur, misalnya si A dengan si B Iya. misalnya, dia bertutur si A, kemudian si B tidak mengerti, maka itu adalah pasti berbeda bahasa itu. Iya. Orang-orang misalnya orang-orang Manyang misalnya, Iya. ketika dia bertutur dan orang penutur Ngaju misalnya, Iya, beda. dia tidak bisa paham. Tidak Itu paham. artinya beda bahasa. Iya. Ya. Kalau kemudian orang bertutur si A dengan si si A dengan si B, dan dia masih bisa memahami, masih bisa mengikuti itu ya, paham apa yang mungkin ada perbedaan 1-2 kata gitu, tapi dia bisa paham, itu biasanya perbedaan dialek saja. Iya. Dia dalam satu bahasa, tetapi dalam satu bahasa ada dialek-dialek di dalamnya. Oke. Nah, jadi cuma kadang kita klaim bahwa semuanya dia hanya berbeda dialek saja, kemudian kita mengklaim bahwa dia berbeda Beda bahasa. bahasa. Jadi ini yang teori sederhananya. Walaupun secara teori linguistik ya, para ahli mengatakan bahwa sebetulnya kapan disebut satu bahasa kalau misalnya dia punya persamaan sekitar 80%. Paham. Jadi ketika ada bahasa A, bahasa B punya persamaan sekitar 80% ke atas, maka dia bisa digolongkan dalam satu bahasa. Ada yang mengatakan 70%, tapi ada yang mengatakan 80%. Kalau di bawahnya itu sudah dianggap berbeda bahasa. Oke. Jadi secara teoritisnya seperti itu. Paham. Itu aku memahaminya kayak suku Dayak Manyan dengan dusun. Itu mirip-mirip, Pak. Itu satu rumpun padahal sama-sama Manyan. Ya, makanya nanti dilihat lagi. Oke, itu yang walaupun di lapangan juga sebetulnya penamaan bahasa ini kan agak ada dua pertimbangan ya. ya. Ada pertimbangan sosialnya ya. Jadi kadang masyarakat A, masyarakat B mengatakan bahwa ini bahasa ini bahasa ini. Tapi setelah kita survei, kita lihat semuanya ini bahasa yang sama. Sama, agak-agak mirip, cuman cara mengucapkannya aja kadang-kadang. Ya, jadi ada pertimbangan linguistiknya. Jadi kami melihat dari sisi pendekatan linguistiknya. Jadi ada piranti-piranti ya, perangkat-perangkat ilmu bahasa yang bisa kita gunakan. Kemudian kita menggolongkan bahwa sebetulnya di bahasa yang sama. Walaupun masyarakat juga mengatakan bahwa ini bahasa yang berbeda ya. Tapi kalau kita lihat semuanya kadang ini menjadi satu bahasa yang sama. Itu sering kita temui. Ini kan banyak faktor ya, ada faktor sosial kan juga, belum lagi faktor politik misalnya. Dulu ada daerah tertentu misalnya, semuanya dia satu bahasa gitu ya. Kemudian masalah politik sehingga dia menjadi provinsi tertentu, kemudian atau menjadi kabupaten tertentu atau daerah persoalan teritori yang berbeda, kemudian mereka mengklaim bahasa yang berbeda. Jadi banyak faktor yang itu kenapa tidak berbanding lurus antara jumlah suku dengan jumlah bahasa. Itu juga masalahnya. Jadi kadang orang kata bahwa bahasa kami banyak gitu, tapi setelah kita deliti semuanya tidak juga. Jadi hanya penamaan saja. Oke. Bapak kan sudah pernah di Papua, sekarang di Kalimantan Tengah. Kalau Bapak melihat penggunaan bahasa daerah lebih kuat mana? Kalteng dibandingkan Papua.
Atau jangan-jangan sama? Ya, sebetulnya kuat dari sisi apanya ini? Lebih sering digunakan bahasa daerah di dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan bahasa Indonesia misalnya. Oke. Sebenarnya ya eh, bahasa-bahasa di Indonesia cara ya saya alhamdulillah udah pernah bertugas ya, Ya. misalnya di Sumatera pernah, pernah, di oke. Sulawesi pernah, Ah, di Papua pernah, kemudian di Kalimantan pernah. Jadi memang ada eh, gejala yang mirip-mirip gitu ya, ya, setuju. bahwa penggunaan bahasa itu secara umum itu mengalami penurunan gitu, penuturan udah penutur. Jadi pewarisan bahasa itu ada kecenderungan nih mengalami penurunan ya. Walaupun bahasa-bahasa itu sebetulnya ada bahasa-bahasa yang dituturkan oleh jumlah penutur yang banyak ya. Ya, Ada juga bahasa-bahasa tertentu yang penuturnya sedikit gitu ya. Ada yang puluhan juta ya, misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa misalnya kan. Kemudian ada bahasa-bahasa yang dari sisi jumlah penutur lebih mapan gitu ya. Ataukah bahasa di luar Pulau Jawa, misalnya bahasa Batak misalnya Ya. kan. Ya, Batak kan masih banyak tuh jumlah Banyak. penuturnya. Atau misalnya Bali atau bahasa Ya. Bugis ya, Ya. karena jumlah penuturnya. Ada juga bahasa-bahasa yang penuturnya kecil ya, dan itu sangat terlihat sekali. Misalnya kalau di Papua misalnya ya, di Papua ada yang penuturnya itu masih ratusan ribu ya, misalnya bahasa Dani, yaitu di wilayah Lembah Baliem itu ya, di Wamena, Jayawijaya, di wilayah Pegunungan Tengah di Papua. Kemudian ada yang bentuk hanya puluhan ribu bahasa Biak misalnya ya, karena dia satu pulau ya. Ada yang puluhan ribu, ada yang ribuan saja, ada yang bahasa ratusan saja. Di Jayapura misalnya, di kota Jayapura ada bahasa Tobati. Tobati penuturnya lebih kurang 300 orang saja. wow, Itu satu bahasanya, 300 orang saja. yang menuturkan ya. Yang menuturkan bahasa itu. Kemudian ada yang di bawahnya malah bahasa dikatakan kapan dia pun ketika dia sudah tidak dituturkan, dituturkan tidak lagi, ada lagi setuju. penuturnya. Makanya salah satu tugas kami sebetulnya di Balai Bahasa adalah fungsi dokumentasi. Jadi Oh, bahasa oke. itu harus didokumentasikan sebetulnya. Ya, 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 ya. Survei-survei yang dilakukan teman-teman ya Oke. ketika mendokumentasikan bahasa-bahasa itu kan ada fungsi dokumentasi Ya. itu. Paling tidak sebetulnya ini nanti adalah sebagai apa ya? Ada tanggung jawab sejarah gitu ya. Ya, Kita kan tidak tahu ya kondisi bahasa daerah ke depannya. Kedepannya, Jadi setuju, nanti anggaplah misalnya yang teman-teman yang sekarang melakukan pendataan bahasa daerah, misalnya bahasa Uddanum misalnya ya, Danum, setuju. Bahasa Uddanum itu kan Latingan sekarang sana. kita survei dan kita dokumentasikan supaya fungsinya, salah satu fungsinya nanti mungkin suatu saat ya, mungkin 20, 30 tahun, 50 tahun ke depan ketika Penuturnya berkurang. bahasa itu berkurang atau yang sudah tidak dituturkan lagi, Minimal dokumentasinya ada. ya ada dokumentasinya ya. Sehingga nanti anak-anak ke depan itu garis mendatang ketika mereka mau tanya ya dulu bahasa kami ya gimana gitu, kita ada dokumentasinya dan itu bisa kita, itu paling tidak ya ada tanggung jawab historis yang bisa kita lakukan. Atau paling tidak sebetulnya yang kita harapkan adalah ada pewarisan Ya, bahasa dari generasi tua ke generasi muda. Nah, makanya nanti eksekusinya itu kan misalnya salah satu misalnya kalau di ranah pendidikan ya di domain pendidikan adalah pembelajaran muatan lokal bahasa daerah di sekolah-sekolah. Itu yang bisa kita lakukan dari kegiatan-kegiatan selama ini sudah kita lakukan. Ya seperti itu Bang. apa di Kalimantan Tengah ada nggak Pak bahasa daerah yang berdasarkan survei yang dilakukan oleh Balai Bahasa yang sudah punah atau mungkin akan punah? Ya sebenarnya secara teori sebetulnya secara teori bahasa itu dikatakan Punah. punah kalau memang sudah tidak dituturkan. Dituturkan, setuju. Ya, kalau ada bahasa daerah yang sudah tidak dituturkan maka itu punah. Selama masih dituturkan seberapapun penuturnya Tetap dianggap bahasa yang hidup gitu bahasa ya. yang hidup ya. Oke. Mengapa bahasa Latin dikatakan bahasa mati? Karena memang sudah tidak dituturkan bahasa Latin itu. Oke. Jadi itu ininya Walaupun kita ngerti
arti bahasa Ya, Latin bahasa itu? Latin kan nggak di ini lagi karena masuk akan penuturnya kartu nggak ada bahasa lagi. karena itu Oke. tidak digunakan lagi. Jadi selama masih digunakan, maka dia masih menjadi bahasa yang hidup. Jadi kata apa ya para ahli mengatakan bahwa Chomsky misalnya ya ahli linguistik Amerika mengatakan bahwa bahasa itu ya sama dengan apa manusia organisme gitu ya. Jadi manusia itu bisa berkembang ya, bisa hidup, bisa mati gitu ya. Ya. Sama dengan bahasa, dia kapan dia berkembang ketika dituturkan, kapan dia mati ketika dia tidak digunakan Dituturkan, lagi. ya. Setuju. Dan gejalanya sekarang sebetulnya bahasa-bahasa sekarang di Indonesia bukan hanya yang sedikit agak mengkhawatirkan ya, bukan hanya bahasa-bahasa yang penuturnya sedikit gitu ya. Tetapi malah bahasa-bahasa mayor yang penuturnya banyak pun Banyak. juga mengalami Penurunan juga. jumlah penurunan penutur gitu ya. Malah lebih banyak bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Sunda misalnya, Sunda itu kan sekarang itu 40 juta lebih ya. Ya, penduduknya. Apa, Penuturnya. penuturnya ya misalnya kalau kita dari sensus penduduk ya misalnya di Jawa Barat ya, Ya. dengan jumlah penduduk 46 sekian. juta ya sekitar itulah ya. Kita asosiasikan bahwa itulah jumlah penutur Bahasa Sunda. ya. Tapi saya pernah mendengar bahwa hasil survei kemarin pun sebetulnya Sunda itu malah mengalami penurunan jumlah penutur itu sampai 2 juta orang itu. Ya. Yang menuturkan cuma 2 juta atau penurunannya? Penurunannya Oh, dari yang 40 begitu sekian banyak. lah ya. Cuma yang 2 juta kan tidak kelihatan Tidak gitu kelihatan ya. ya benar, karena terlalu kecil jumlahnya kan. Nah, kan terlalu kecil, tidak kelihatan gitu ya. itu Makanya kalau dijumlahkan- sekarang pun bahasa Sunda direvitalisasi lagi. Oke. Walaupun penuturnya banyak gitu ya. Iya, iya, tetap iya, iya. tetap di revitalisasi. Oke, Bahasa Jawa pun seperti itu ya. Iya, 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 iya. Walaupun kita tahu juga bahasa Jawa itu penuturnya di mana-mana gitu Iya, ya, benar, bukan benar. hanya di Jawa Bukan gitu Jawa. ya. Penutur bahasa Jawa ini banyak dari Sabang sampai Merauke. Saya pernah ke Merauke dan sampai di ujung-ujung Ujung Kalimantan perbatasan juga itu banyak, ya. Pak. Ada penutur bahasa Nah, Jawa. iya. Itu penutur di daerah Merauke di Sota itu ya menemukan orang Jawa banyak di situ. Ya. Atau di Daresko misalnya di Jayapura Papua Nugini juga bisa kita temukan orang-orang Jawa di situ. Itu banyak ya, belum lagi yang di transmigrasi ya. Ya. Di Aceh juga orang Jawa banyak gitu ya. Di Sumatera banyak, Kalimantan juga banyak Banyak, gitu Pak. ya. Itu pun juga diprediksi juga mengalami penurunan gitu. Jadi apa? Jangan di sini ya, di Malaysia juga orang Jawa banyak juga Ya, tuh. setuju, Pak. TKW. Saya pernah belajar di Malaysia ya. Kebetulan saya S3 saya di Malaysia dan saya pernah mengunjungi beberapa wilayah di Malaysia itu misalnya di daerah Johor atau di daerah Batu Pahat itu orang Jawa banyak di situ. Dan yang unik ini ya, itu setiap pemilu ya, kalau pemilu di Malaysia itu bahasa Jawa bisa menjadi sarana untuk berkampanye. Jadi orang-orang Jawa yang mau ikut pemilihan DPD misalnya gitu, atau DPR misalnya, dia datang ke kampung-kampung orang Jawa dan dia Menggunakan berkampanye dalam bahasa Jawa itu. Oke. Jadi sebenarnya ada fungsi lain ya yang diemban oleh bahasa itu ya. Walaupun dari skop yang tertentu, bahasa daerah juga punya fungsi-fungsi lain, fungsi sosial misalnya, malah ke fungsi-fungsi politis ya, secara politis bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi memang dinamika isu tentang bahasa daerah ini sangat kompleks dan menarik saya rasa. menarik itu ini yang bisa kita lihat ya, bisa kita pelajari dan bisa kita simak ya, bagaimana fungsi-fungsi yang diemban oleh bahasa daerah sebagai identitas sebetulnya ya, identitas jati diri orang atau komunitas tertentu terhadap bahasa daerah ini. Sambil minum, Pak. Oke. Ini sambil nggak apa-apa. Sambil nyantai aja, kita sambil. Kalimantan Tengah ini kan kalau boleh saya bagi ya, Barito kita bagi berdasarkan das, daerah-daerah sungainya. Barito, das Kota Waringin, das Katingan. Itulah. Bapak, sorry Kapuas. Bahasa daerah apa yang paling dominan, Pak? Apakah tiap das itu beda-beda bahasa daerahnya atau ada satu bahasa daerah yang dominan digunakan? Oke. Berdasarkan surveinya Balai Bahasa. Iya.
Saya kebetulan dulu pernah ya ketika masih waktu itu masih menjadi mahasiswa lah ya Ya. waktu mahasiswa mungkin dan saya pernah menulis juga di nanti saya bagi ya. Tahun 95 mungkin akhir tahun 95 saya pernah sebelum saya bertugas ini ya saya bertugas di Palangkaraya 1 tahun 5 bulan ya di sini. Satu setengah tahun Di lah. Balai Bahasa juga. 1 tahun setengah ya di Balai Bahasa. Tapi tahun 95 saya pernah ke Palangkaraya dan waktu itu jalan penghubung antara Banjarmasin dan Palangkaraya belum ada. Ya, tahu. Yang Tumbang Nusa kan? Darat ya. Jadi waktu itu Masih naik kami kapal. menggunakan taksi air ya. Iya, taksi air. Ya. Kapal. Jadi Kapal speed besar. itu ya. Ya. Speedboat dan waktu itu saya berangkat dari depan masjid di Banjarmasin tuh Sabilul Muhtadi yang masjid raya itu. Oke. Di Apa? Hotel Masjid Sabilal. Masjid ya, Sabilal. Sabilal itu ya. Itu sungai Marabahan ya, sungai apa ya situ ya? Sungai apa di situ tuh? Sungai Martapura ya. Sungai Itu yang sungai-sungai kecilnya kan itu Oh ya. iya, yang Itu kan sungai-sungai oke. kecilnya itu. Berarti dari Jadi masuknya lo sungai kecil. Oke. dan disangka masih akan kelihatan banget kelihatan sekali itu penggunaan bahasa Banjar kan di situ Ya, ya. setuju. Oh. Kemudian kita keluar misalnya, kemudian ke Sungai Barito gitu kan, Ya. sungai besarnya. Sungai besarnya. Kemudian setelah itu kan kita lewat Anjir ya. Ya anjir, untuk sungai yang dari Kapuas sana. Anjir ini kan itu kanal ya, Ya, sebetulnya kanal, kanal, sungai kanal, kanal Pak. dan itu menarik juga sebetulnya itu ya. Kanal yang menghubungkan antara Sungai Barito dengan Sungai Kahayan. Kahayang. Jadi Kapuas ya. Sungai Barito yang Sungai Kapuas Oh juga iya, ya. sorry. Sungai ya benar, sorry. Jadi daerah kita lewat daerah Marabahan ya waktu Marabahan. itu. Kemudian kita sudah bisa melihat itu di setiap berapa kali ya. Itu kan speedboat itu kan harus singgah di warung-warung ya, warung-warung makan gitu dan sebelum sampai ke Kapuas kita sudah bisa melihat bagaimana penggunaan bahasa Bakumpai kan sudah Ya. di situ ya. Oke. Yang di Kuala Barito itu ya. Ya. Jadi kan menggunakan bahasa Bakumpai, Pak, setuju. Kemudian sampai ke Kapuas misalnya orang sudah beralih sudah menggunakan bahasa Ngaju di situ ya. Ya. Kemudian masuk ke Pulang Pisau misalnya dari Pulang Pisau sampai ke Palangkaraya kan menggunakan bahasa Ngaju. Ngaju. Dari sisi ini saja sebetulnya kita sudah bisa melihat bahwa dari sisi itu ada 3 bahasa daerah minimal itu Iya, gunakan, yaitu bahasa Banjar, Banjar, kemudian Bakumpai, Bakumpai dan Ngaju. Ngaju. Jadi sudah ada 3 bahasa. Bayangkan dalam satu perjalanan Satu kita perjalanan. sudah bisa mendapatkan 3 bahasa daerah. Oke. Belum lagi misalnya kalau bahasa Indonesia misalnya tuh Jadi 4. ya itulah yang bisa jadi begitu beragamnya ya. Oke. Ini dari saya bisa melihat bahwa dari sini saja ya kita belum melihat dari sisi aspek sosialnya gitu ya dan belum lagi dari ini kan banyak hal yang bisa kita lihat. Misalnya dari aspek ekologinya kan menarik juga ini. Ya. Bagaimana sungai itu sebagai bagian dari Penghubung bahasa. iya, jadi sungai-sungai fungsinya kan juga adalah sebagai bukan hanya mengalirkan Air. air sebagai arus lalu lintas orang, tapi secara ini dia arus lalu lintas bahasa juga. Ya bagaimana bahasa disebarkan gitu ya. Dan kalau kita lihat ya tadi kata bahwa daerah aliran sungai ya memang bahasa-bahasa di Kalimantan Tengah secara umum itu berdasarkan daerah aliran. Sungainya Sebab itu setuju. sebetulnya menunjukkan daerah migrasi manusia sebetulnya. Ya. Makanya bahasa Bakumpai itu kalau kita lihat itu kan memang daerah-daerah wilayah Yang pinggir sungai. Sungai Barito kan Ya. itunya. Bakumpai itu. Karena memang dari situ ininya. Oke. Jadi ini satu hal yang menarik menurut saya. Bagaimana fungsi-fungsi ekologi itu sebetulnya juga juga berperan dalam bagaimana bahasa itu hidup gitu ya, berkembang dan bahasa itu digunakan ya. Dan
ini satu hal yang menarik ya kalau kita lihat ketika makanya di pemetaan bahasa itu juga sungai juga ya apalagi di Kalimantan juga punya peran penting dalam memetakan bahasa itu. Iya, Jadi iya, iya. ini yang bisa kita lihat sebagai satu dan memang ya ini juga menjadi satu perhatian yang khusus ya di kalangan para ahli bahasa, ahli etnografi misalnya melihat bagaimana struktur kebudayaan masyarakat Kalimantan termasuk masyarakat Dayak ya di Kalimantan Tengah. Oh, berarti dia nggak terlalu dominan satu bahasa Pak ya, tergantung daerah-daerahnya sendiri ya. Sebenarnya kalau secara umum ya kalau kita lihat tentu bahasa Bahasa Banjar? Ngaju ya. Oh, Ngaju. Dayak Ngaju yang kalau kita lihat di peta bahasa itu memang bahasa Dayak Ngaju yang Lebih dominan dia kenal orang, dituturkan banyak orang. iya paling luas wilayah pemakaiannya. Setuju sih Pak. Ya. Setuju saya, setuju. Jadi paling luas wilayah pemakaiannya. Setuju, Misalnya Ngaju kan di kota Palangkaraya, kemudian Dipakai. di Kapuas misalnya. Kapuas kan Katingan. membentang tuh dari hilir ke hulu itu sampai ke Pujong kan itu masih menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Kemudian di Pujong ke Murung Raya atau ke Gunung Iya. Mas ya. Itu kan sudah berbatasan bahasa Udanu misalnya. Udanumnya, ya, setuju. Ya, ada yang juga mengatakan bahasa Kadori dan seterusnya. Itu kan juga satu isu yang menarik menurut saya. Dan memang Ngaju ya sampai misalnya ke sebagian wilayah Katingan misalnya ya. Kemudian sampai ke Kota Waringin Timur, sebagian wilayah Kota Waringin Timur ya. Kemudian sampai ke wilayah Seruyan juga masih menggunakan bahasa daerah Ngaju. Sampai ke daerah Hulu pun juga ada juga menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Dayak Jadi Ngajunya, ya, setuju. memang secara umum ya dari sisi jumlah penutur dan wilayah persebaran bahasa memang Ngaju agak lebih luas. Lebih luas, penggunaannya setuju saya Pak. dibanding misalnya bahasa Bakumpai ya. Bakumpai, Bakumpai atau bahasa Manyan, yang Manyan, Oddanum. lebih bahasa Manyang ini kan misalnya di Bartim ya. Iya, Dan rata-rata di sebagian Barito. wilayah Barito Selatan dituturkan, mungkin ada sebagian juga wilayah perbatasan Barito Utara, Barito, Murung Raya. Timur yang menggunakan Ya. bahasa Manyang gitu. Hangawe hanyo. Jadi ini satu isu yang menurut saya menarik ya dari sisi ini. Oke. Tapi kalau dibandingkan bahasa Ngaju, Pak, kayaknya lebih banyak dominan pakai bahasa Banjar deh, Pak. Setuju nggak sih, Pak? Atau jangan-jangan bahasa Banjar itu nggak sepenuhnya utuh bahasa Banjar karena mirip-mirip bahasa Indonesia aja. Sebetulnya ini kan isunya kan bukan hanya masalah sosial ya, jadi bukan hanya masalah bahasa semata. Jadi bahasa itu juga sangat bergantung dengan isu sosial misalnya. Bagaimana misalnya ini menarik ya saya belum, tapi menarik kalau misalnya teman-teman ada yang mau melanjutkan studi ya. Bisa jadi tesis juga itu mengapa misalnya di wilayah daerah aliran Sungai Barito itu ada dua bahasa yang Dominan. misalnya ya Iya. ada misalnya bahasa Banjar dengan Ngaju. Ngaju, Bakumpai. Bakumpai Iya, misalnya. Bakumpai, sorry, Bakumpai. Ini kan ada masalah isu sosial juga. Ya, Jadi mungkin ya ketika orang menggunakan bahasa Bakumpai misalnya kemudian berpindah ke bahasa Banjar ya mungkin bagian dari bahwa orang-orang Bakumpai juga terbuka gitu dengan dengan pendatang luar lah ya. gitu ya. Dengan informasi baru segala macam. Dan kita lihat kalau dari sisi historisnya juga ya kalau dari sisi wilayah itu ya memang dulu misalnya orang-orang ketika mau belajar mau studi itu kan ke Banjar kan banyak. Iya. Jadi pengaruh bahasa juga begitu. Gitu. Termasuk Jadi, pedagangnya kali, Pak ya? ya termasuk itu ya belum lagi orang-orang Banjar misalnya yang melakukan ekspansi ya. Iya, ekspansi benar. Kan itu kan dianggap pasar juga ini. Iya. Ya mungkin banyak didominasi oleh orang-orang Banjar kemudian masuk ke daerah hulu kemudian melakukan kegiatan perdagangan di situ. Oke. Jadi memang ada banyak hal yang perlu Yang jadi penyebab itu pertimbangkan ya. Jadi termasuk misalnya warga penduduk asli misalnya ya orang-orang Bakumpai misalnya di wilayah hulu ya mengatakan bahwa kita juga perlu untuk belajar bahasa Banjar gitu. Iya, benar. Karena ini kan ada kepentingan yang ini Yang saling menguntungkan. ya saling menguntungkan. Jadi kayak bahasa sebagai untuk kepentingan dagang misalnya untuk kepentingan interaksi sosial gitu. Begitu pula orang yang datang situ kan juga ingin belajar bahasa setempat Iya, gitu. semuanya, Jadi bahasa seperti itu sebetulnya. Jadi bukan soal saling mempengaruhi sebenarnya, Pak ya? Semuanya itu kan secara alami ya. Bahasa Iya, kan
secara alami ya. Jadi dari sisi kepentingan gitu, itu juga secara alami gitu. Jadi ada alasan perdagangan, ada belum lagi masalah kawin-mawin gitu Iya, kan. setuju. Pernikahan ya. Ya kan banyak juga tuh ya. Misalnya orang Banjar kawin dengan orang Bakumpai. Bakumpai. Bagaimana dengan anaknya Iya. gitu kan. Nah, mungkin ada yang belajar bahasa Banjar saja, ada yang belajar Bakumpai saja, atau belajar dua-duanya, atau tidak belajar Dan sama sekali. murni bahasa Indonesia. Ya, jadi memang agak isunya Iya, banyak setuju. hal ya Setuju. yang bisa kita lihat gitu. Pak, kita kan lebih banyak ngomongin kalau bicara Kalteng ya, Iya. pasti banyak ngomongin bahasa Bakumpai, bahasa Ngaju, Danum. Tapi saya penasaran untuk daerah Kota Waringin, Pak. Itu bahasa daerah apa sebenarnya, Pak? Kayak Seruyan, Pangkalan Bun, Sukamara, Murung. Ini yang lagi disurvei teman-teman. Jadi di daerah-daerah, misalnya banyak ya, ada beberapa bahasa. Misalnya bahasa di kalau di Bari Taboyan ya. Jaboyan, kalau di Murung Raya. Ada juga sih beberapa yang diklaim oleh masyarakat bahwa ini ada satu bahasa, kemudian kita lihat sebenarnya itu adalah dialek saja ya. Misalnya di Kota Waringin kan ada dua nih, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Waringin Timur, Timur, ya. ya. Kota Waringin Barat kan itu banyak pengaruh bahasa Melayu. Melayu, kan, ya. setuju. Jadi Melayu, walaupun juga di sana ada bahasa-bahasa yang oleh teman-teman juga dicurigai sebagai bahasa ya, misalnya bahasa di wilayah-wilayah perbatasan ya, misalnya bahasa Pangkut apa ya, kalau di Tomun ya, bahasa Tomun. Bahasa Tomun. ya. Tomun lah Mandau, Pak. Iya, itu dari situ itu udah dulu batas. Itu kan dulu satu wilayah juga. Oke, dulu ya, setuju. Oke. Di Pangkut ya. Jadi ini yang juga lagi disurvei oleh teman-teman, apakah ini menjadi satu bahasa gitu atau memang hanya dialek saja. Masih serumpun sama Ngaju gitu, Pak ya? Ada juga sebagian mengatakan bahwa misalnya Kumai misalnya itu adalah bahasa tersendiri ya. Atau misalnya Mandawai apa Mendawai apakah bahasa Indonesia atau bukan gitu. Jadi ini yang juga masih disurvei oleh teman-teman. Kota Waringin misalnya, Kota Waringin itu agak lebih kompleks gitu ya. Karena di Kota Waringin itu agak itu kan pertemuan ya. Wilayah pertemuan antara orang pesisir dan orang dari Pulau Jawa gitu ya. Jadi memang ada mungkin daerah tertentu yang bukan daerah-daerah yang mungkin pertemuan dengan banyak suku mungkin kan saling meminjam di situ ya. Jadi ada bahasa mungkin saling meminjam sehingga ada istilah tertentu masuk ke bahasa ini, istilah tertentu masuk ke bahasa ini. Jadi dia agak lebih kompleks itu ya. Saya juga belum ini karena datanya di teman-teman saya tidak hafal ya, dan itu menarik sih, Pak. Memang Katingan juga ini kan agak luas ya, dari sebelah kan agak luas. Itu sampai ke hulu ya, dari hilir sampai ke hulu gitu. Iya. Daerah Riam kan ada juga itu. Menarik. Ya, itu makanya itu yang saya bilang. Jadi wilayah batas bahasa itu tidak serta-merta harus seirama atau sinkron dengan wilayah politik ya. Wilayah administrasi pemerintahan gitu. Itu agak berbeda. Iya. Jadi satu bahasa tidak bisa diklaim bahwa hanya dengan batas-batas politik ya. Ngaju misalnya nggak bisa, misalnya itu hanya ada di Kapuas, tapi itu kan ada di kabupaten lain ya. Sebab bahasa itu kan sudah muncul dahulu, ya. Kemudian batas-batas politik yang muncul kemudian. Oke. Ya. Menarik tuh Pak, nanti mungkin kita bisa bikin beritanya itu Pak yang 423 bahasa daerah Kalimantan Tengah. Saya minta datanya nih Pak. Oke Pak, apa tantangan menurut Balai Bahasa terkait kelestarian bahasa daerah? Tantangan saat ini? Ya, kalau tantangan sih sebetulnya ya adalah pewarisan ya. Oke. Jadi bahasa itu dikatakan lestari ketika ada pewarisan. Penuturan. Pewarisan itu apa? Dari generasi tua ke generasi muda. Okay. Ketika bahasa tidak dituturkan oleh generasi muda, maka sebetulnya bahasa itu terputus misalnya. Ya. Misalnya Bang Jaya ini istrinya dari suku Manyan. Manyang. Abang kan Batak ya. Batak Toba. Batak Toba kan ya itu. Dia Manyang misalnya. Ya. Saya tidak tahu apakah anak ini sudah tahu bahasa Batak itu. Belum tahu juga. Enggak tahu ya. Iya.
Bahasa Manyang tahu juga. Dikit-dikit karena mamanya. Jadi sebetulnya dari sisi bahasa Iya, Bataknya iya, udah iya. terputus. Terputus ya benar. Itu putus itu, otomatis itu. Artinya mengharap ke anak untuk menggunakan bahasa itu tidak mungkin. Iya, setuju. Udah putus itu. Udah putus, iya. Walaupun mungkin marga masih ikut ya misalnya, Marga ikut. tapi bahasa Belum tentu. tidak ikut gitu. Kemudian masa Manyang syukur-syukur kalau misalnya dia bisa belajar bahasa Manyang gitu dan bisa bertutur bahasa. Ketika dia tidak bertutur lagi bahasa Manyang maka sudah putus lagi di situ. Dari saya saja itu ya. Itu dari saya, dari abang saja kan. Setuju. Jadi kalau misalnya keluarga-keluarga banyak yang seperti itu, maka di keluarga itu nanti bahasa daerahnya tidak akan berlanjut lagi. Iya. Artinya bisa terputus hanya sampai ke abang saja. Jadi bahasa Batak itu terputus sampai ke abang. Ya. Itu dari sisi itu ya. Walaupun sebetulnya belajar bahasa kan sebenarnya banyak ranah orang bisa belajar bahasa. Jadi bisa mulai tadi ranah keluarga, ayah, ibu ya, mengajarkan ke anak. Bisa juga melalui ranah domain sosial gitu. Ya. Lingkungan sosial. Ya misalnya kita di sini ya di Kalteng ya saya tahu juga ada orang Jawa misalnya transmigrasi kemudian punya anak malah dia paham bahasa Ngaju. Bahasa daerah Ngaju ya. Setuju. Karena dia sehari-hari memang dia tidak belajar bahasa Ngaju di rumahnya tetapi dia belajar dari lingkungannya. Jadi itu juga menjadi satu isu lain bagaimana bahasa itu bisa diwariskan. Jadi dia belajar bahasa Ngaju dari lingkungannya. Ada juga domain misalnya melalui agama ada di upacara adat itu bahasa daerah masih digunakan. Kemudian ada yang satu juga dia itu di ranah pendidikan. Jadi walaupun misalnya dia tidak belajar bahasa daerah di keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar, tapi diajarkan bahasa daerah melalui lingkungan sekolah. Nah, ini yang dilakukan oleh Balai Bahasa sekarang adalah program revitalisasi bahasa daerah revitalisasi maksudnya benar. Menyasar di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ini yang kami lakukan sekarang di Balai Bahasa. Makanya kami melatih guru-guru utama itu. Iya, setuju. Jadi guru utama yang kita latih, kita BIMTEK gitu, kemudian nanti mereka kembali ke sekolah untuk melakukan pengimbasan. Kan itu yang kami paling anggap paling mudah. Iya. Intervensinya melalui sektor pendidikan. Jadi nanti mereka kembali ke sekolah, menyebarkan bahasa daerah ini ke teman sejawat, kemudian mengajar anak-anak belajar bahasa daerah. Dengan harapan jumlah penutur bahasa daerah terus akan makin banyak. Ya. Kalau penutur bahasa daerah akan banyak, maka bahasa itu akan tetap lestari gitu. Sepenting itu bahasa daerah, Pak? Iya, seperti itu. Itu yang kita lakukan dan fungsi-fungsi yang diemban oleh bahasa itu sangat bagus menurut saya. Ya. Jadi berarti saya memahami Balai Bahasa selama ini salah berarti, Pak. Saya pikir Balai Bahasa itu hanya fokus ngurusi bahasa Indonesia. Ya. Sebetulnya gini ya. Kalau kita ya kembali ke ini amanat undang-undang di Undang-Undang Bendera Bahasa Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 29 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 sebetulnya udah diatur, sebetulnya di sana diatur ya kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kami sebetulnya Balai Bahasa itu secara kalau amanat konstitusi kami bertanggung jawab ke bahasa Indonesia kan? Bahasa negara. Bahasa negara. Fungsi bahasa negara. Bahasa daerah itu adalah sebetulnya kalau menurut amanat konstitusi adalah kewajiban pemerintah daerah. Karena di amanat undang-undang itu jelas dikatakan bahwa usaha pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa daerah adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Sebetulnya itu fungsinya. Iya. Ya. Jadi pemerintah pusat itu secara konstitusi itu adalah bertanggung jawab kepada pemerintah bahasa negara, kemudian pemerintah daerah bertanggung jawab kepada bahasa daerah. Yang kami lakukan di Balai Bahasa fasilitasi. Jadi fungsi fasilitasi itu termasuk misalnya bagaimana bahasa Indonesia ya pengutamaan bahasa Indonesia, kemudian fasilitasi dalam pelindungan bahasa daerah. Jadi sebetulnya yang tetap melakukan itu adalah pemerintah daerah. Kami mencoba memfasilitasi. Itu yang kami lakukan di Balai Bahasa. Pertanyaan terakhir, Pak. Sebenarnya masih banyak, tapi kan waktu ya sudah hampir lebih dari setengah jam. Kurang enak apa?
pertanyaan saya sebagai penutup, Pak. Sudah sejauh mana pemerintah daerah menggunakan bahasa Indonesia dari sisi administrasi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sudah sejauh mana pemerintah daerah berkontribusi terhadap lestarinya bahasa daerah? Untuk Kalimantan Tengah, Pak ya. Pertanyaan saya untuk Kalimantan Tengah. Ya. Pak. Kalau ini kan pertanyaannya sejauh mana ya? Ini yang kami harus punya data real Oke, gitu ya. oke. Tetapi secara umum ya, eh, amanat tentang bahasa Indonesia kan jelas di undang-undang itu, undang-undang bahasa dikatakan bahwa bahasa negara, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam layanan Umum. administrasi pemerintahan. Jadi ini kewajiban ya. Pemerintah, apakah pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah wajib menggunakan bahasa negara atau bahasa Indonesia. ya. Jadi memang bahasa negara harus diutamakan ya. Termasuk misalnya di sektor pendidikan juga. Itu menggunakan bahasa Indonesia. Termasuk sebetulnya adalah di penggunaan bahasa di ranah ruang publik sebetulnya harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kemudian pemerintah daerah misalnya itu wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam layanan administrasi pemerintah. Makanya di dokumen-dokumen resmi di ruang-ruang publik itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa daerah juga adalah bagian dari kewajiban pemerintah daerah ya untuk melindungi bahasa daerah. Karena bahasa daerah itu adalah identitas daerah yang perlu kita jaga. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia ini yang kami di Badan Bahasa ya, di Balai Bahasa kan ada Kamus Besar Bahasa Indonesia kan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sekarang yang dilakukan oleh, termasuk sekarang di Balai di 30 UPT Badan Bahasa itu adalah mengumpulkan kosakata bahasa daerah yang bisa masuk ke dalam bahasa Indonesia, masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah rumah besar bagi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Jadi kalau dulu kan misalnya kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada itu lebih banyak menyerap misalnya dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Minang misalnya. Sekarang ini usaha pemerintah adalah mengambil kosakata di samping bahasa asing ya, yang diserap kemudian masuk ke dalam Kamus Besar. Itu juga sekarang digalakkan adalah konsep-konsep kosakata dari bahasa daerah. Termasuk yang kita lakukan di sini, kita juga mengambil dari banyak bahasa daerah di sini, kemudian kita usulkan masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Termasuk kata gambut misalnya, kalau tidak salah itu dari bahasa di Kalimantan Tengah, kemudian itu dimasukkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Jadi itu yang kita lakukan, dan kita juga ingin melihat bahwa ada fungsi lain jadi yang diemban oleh bahasa daerah. Cuma memang sekarang ini yang perlu kita galakkan adalah kewajiban itu bahasanya kan bukan hanya pemerintah ya. Ya, setuju. Masyarakat, dan saya rasa juga jurnalis punya peran penting sekali, dalam sangat penting Pak. Pengutamaan bahasa Indonesia, bahasa negara ini ya. Kita ini tidak bisa membayangkan Bapak dan Ibu dan para pemirsa sekalian kalau misalnya bahasa Indonesia tidak ada. Ya. Iya sih. Kita ini bisa berkumpul di sini. Ini dengan karena bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Indonesia. Ya. Kita berbeda suku karena bahasa Indonesia. Jadi maaf saja, Abang kan juga bisa menikah dengan orang Banyak karena bahasa Indonesia sebetulnya. Benar. Bukan saya tidak bisa membayangkan nih kalau abang misalnya tetap menggunakan bahasa Batak, ya kan? Istri pakai bahasa Manyan. Itu tidak akan menikah itu. Tidak akan ketemu itu. Ya, setuju. Tidak akan ketemu itu. Jadi ini fungsi lain seperti yang diemban oleh bahasa Indonesia. Kita bisa bayangkan negara kita dengan 13.000 pulau misalnya, kemudian jumlah suku yang beratus begitu ya, dengan bahasa yang ratusan 800, seperti itu. 718.
inilah fungsi politik bahasa Indonesia itu. Saya kira kalau kita mau jujur ya, sekarang yang mempersatukan orang Indonesia apa sekarang? Ya, bahasa Indonesia. Tidak ada lagi kan? Ya, Agama kan nggak mungkin. nggak mungkin, Pak. Suku apalagi? Suku apalagi dengan jumlah wilayah yang sangat luas ini. 13.000 pulau itu. Iya. Sekarang apa? Kalau jujur aja, apa yang pertama? Cuman bahasa. Cuma Setuju bahasa saya. saja. Dulu ada slogan ya sepak bola mempersatukan kita. Iya. Mana mungkin sepak bola? Karena nggak semua orang suka sebelah. Ya malah orang gontok-gontokan dengan Gontok-gontokan, ya kan? berantem malah, Pak. Nah, malah berantem dengan. Tapi bahasa Indonesia itu yang persatukan kita Iya, sebetulnya. Makanya itu secara politis bahasa Indonesia ini adalah memang harus dijaga gitu. Dan itu yang kami lakukan di Balai Balai Bahasa. bahasa. Termasuk ya tadi teman-teman jurnalis, dan maaf saja ya, pencetus Sumpah Pemuda adalah dipelopori oleh orang jurnalis. Ya. Pemuda-pemuda banyak jurnalis ya. Termasuk kalau tidak salah ketua panitia Sumpah Pemuda itu adalah Pak siapa yang kepala LKBN Antara pertama itu. Ada Malik. Ya. Iya, ada Malik yang pertama. Bukan. Bukan, Siapa ya? sorry ya. Jadi ini ada sejarah ini ya. Iya. Nanti kita lihat lagi. Potar ya. Lupa no. Oke, itu. Tapi Oke. itu memang banyak dipelopori oleh teman-teman jurnalis. Jadi oke. sebetulnya ide itu kemudian spirit itu harus terjaga sampai sekarang. Makanya kita sangat menyayangkan misalnya kalau teman-teman jurnalis ya malah mengabaikan fungsi-fungsi ini. Jadi Setuju. banyak yang agak merasa lebih hebat dengan menggunakan bahasa asing misalnya. Sementara kalau kita lihat sebetulnya ya cita-cita pendiri bangsa ini yang juga banyak ditopang oleh jurnalis, dan kita tidak secara spirit ya kita tidak memperhatikan itu. Saya kira ini satu isu yang menurut saya jauh dari amanat ya dan cita-cita para pendiri bangsa kita. Kita kan tahu ya, ketika Sumpah Pemuda kan ada 3 yang diikrarkan, itu tanah air, kemudian bangsa dan bahasa. Dan itu adalah cita-cita luhur kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu saja. Oke, Pak. Dari saya. Makasih, Pak. Kalau saya menangkap ada intinya itu Balai Bahasa. Kalau saya nanti mungkin Bapak bisa closing statement lah. Balai Bahasa ingin sekali masyarakat Indonesia tetap mempertahankan dan menjaga sekaligus menggunakan bahasa Indonesia tanpa melupakan bahasa daerah. Saya rasa itu, Pak. Makanya kami ada Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. dan kuasai bahasa asing. Oh, pertama itu kuasai apa? Utamakan bahasa Indonesia, Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai kuasai bahasa bahasa asing. asing. Oke, makasih Bapak. Siap. Teman-teman, itu dulu. Sebenarnya panjang kalau soal soal bahasa daerah ini panjang, tapi yang pasti saya tangkap itu bahasa daerah di Indonesia itu ada 718. Terbanyaknya justru di Papua dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Itu menarik sebenarnya. Kalau mau dibahas panjang lagi. Tapi untuk Kalimantan Tengah ada sekitar 23. Nanti detailnya mungkin kita bisa ke berita tertulis saja. Karena menarik, ini saya baru tahu cuma 23, tapi 23 itu pun karena yang familiar di Kalimantan Tengah hanya Ngaju, Taboyan, Ordanus, segala Manyan, lebih dominan Bakumpai, lebih dominan itu. Cuman berarti 23 ada lagi nih. Apa-apa aja nih yang 23 nih. Saya rasa teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast Barakalteng tema selanjutnya. Tuh iye, surah bara antara kalteng.